Kita kapan 1, 2, 3-nya? Kita 2 dari belakang dulu. Kita kan sering iri dengan itu kan. Shalom semuanya. Nah, puji Tuhan. Mohon maaf, saya agak terlambat sedikit. Tadi saya pulang kantor itu udah sore. Nah, kemudian mungkin ada miskom ya antara dengan ketua Yudnya. Saya pikir ibadah malam ini jam 7 mulainya. Ternyata si Kosimon tadi kasih tahu, Pak, kita mulai lebih awal. Pak, saya belum mandi tuh. Masih santai-santai saya tadi gitu. Tapi malam hari ini saya mudah-mudahan, saya coba saya datang. Untuk rumah dekat, ya begituan. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Satu ayat saja yang kita renungkan malam hari ini di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Ini saya akan memberikan tema buat kita, yaitu bebas dari iri hati dan egois, atau bebas dari iri hati dan keegoisan. Ya. Kalau kita memperhatikan dari nats ini, ada 2 suku kata menjadi penekanan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama itu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau mementingkan diri sendiri ini bahasa keren atau bahasa gaulnya sekarang ini egois. Bener ya? Yang dipikirin dirinya sendiri, yang gak mau tahu dengan orang lain. Teman-teman sering ngalamin? Pernah ngelakuin gak kita egois sendiri? Iri hati pernah gak? Kira-kira dalam hal apa kita sering iri hati? Mungkin dia lebih ganteng gitu, lebih cantik, dia lebih pintar, duitnya lebih banyak. Ada nggak yang iri yang orang lebih di bawah dia? Pernah iri nggak dengan orang yang di bawah kita? Pernah nggak? Nanti kita akan mengupas firman Tuhan ini. Benar nggak sebenarnya sih kita iri itu apakah ketika orang lebih dari kita, atau ada juga kemungkinan kita iri dengan orang yang di bawah kita dalam posisi hidup kita ya, entah apapun dalam segala hal, entah kita punya kekayaan, entah postur tubuh kita, fisik kita. Nanti kita akan melihat sama-sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya iri hati itu pada umumnya yang terjadi, atau keegoisan itu terjadi pasti karena orang punya kelebihan dengan kita. Betul? Karena orang punya kelebihan dibanding dengan diri kita. Sehingga apalagi kayak sekarang anak-anak sekolah nih baru bagi rapor, dia peringkat berapa? Tuh gue masih peringkat 23 atau peringkat 2 dari belakang. Iya kan? Sementara teman-teman gue masih ini, mereka peringkat 1, 2, 3 tiap tahun begitu. Kita kapan 1, 2, 3-nya? Kita 2 dari belakang dulu. Kita kan sering iri dengan itu kan, betul kan? Dulu waktu saya sekolah, saya gak perlu iri dengan orang pintar, karena memang saya udah harus menyerah, saya orang bodoh itu secara akademis. Gimana mau minta orang bandel bolos sekolah kuliah? Dulu begitu. Tapi baru menyadari setelah saya bertobat, saya memahami dunia ya. Itu masa lalu saya yang Tuhan sudah ubahkan ternyata. Dan di situ saya melihat prosesnya Tuhan mengubah. Ya, iri hati yang tadi saya katakan kemungkinan besar itu karena orang punya kelebihan. Ya, tetapi saya katakan tadi bahwa tidak tertutup kemungkinan juga kalau kita iri hati dengan orang yang lebih rendah dari kehidupan kita. Contohnya begini, ada orang yang pernah saya layani, dia orang kaya. Bapaknya kerja di Bank BI, punya segala sesuatu, dia minta apa saja sama bapaknya. Tahu kan orang
kabulok di Bank Indonesia itu, bapaknya itu kabuloknya di sana kepada kepala badan logistiknya Bank Indonesia, bapaknya. Tapi percaya nggak? Kalau dia iri dengan temannya yang tidak punya apa-apa, tinggal di rumah kontrakan, di emperan, di tempat gang sempit yang cuma bisa lewat satu badan, motor tidak bisa masuk. Itu orang di bawah dia. Kenapa? Dia merasakan orang itu kok lebih disayang sama bapaknya, sama mamanya. Walaupun anak itu mungkin meminta sesuatu sulit untuk diberikan oleh orang tuanya, sementara dia apapun dia minta sama orang tuanya ada. Iri dong dengan orang yang lebih. Dia kekurangan kasih sayang, jarang bertemu dengan bapak mamanya. Mamanya juga orang sibuk. Sementara anak ini sering dipeluk, sering dirangkul, dia melihat itu teman sekolahnya. Dan muncul ketika kami melayani dia pribadi, dia berkata, aku sakit hati dengan papaku. Kaget saya, kenapa? Kamu kekurangan apa? Saya tidak kekurangan apa-apa, segala sesuatu diberikan. Tetapi aku melihat temanku sendiri yang dia cuma tinggal di rumah kontrakan, di gang sempit. Dia bisa dirangkul, dipeluk, dicium sama orang tuanya, bisa main bareng. Itulah orang begini. Ini yang tadi saya katakan, tidak tertutup kemungkinan kita bisa iri hati dengan orang yang di bawah kita juga. Ya. Mungkin dalam sisi yang lain, dengan teman-teman yang masih sekolah atau yang sedang kuliah, kita bisa terjadi, bisa. Mungkin teman kita, ya secara akademis mungkin dia di bawah, tapi kok dia bisa menjadi pusat perhatian gitu? Ada apa dengan orang itu? Kadang-kadang kan, gue lebih ganteng dari dia, gue lebih pintar dari dia. Kok dia menjadi pusat perhatian? Ada apa dengan orang itu? Ini dong. Harusnya gue dong yang jadi perhatian orang. Lumrahnya begitu. Tetapi ini justru kebalik. Sama dengan mementingkan diri sendiri. Kayak kondisi sekarang ini, mementingkan diri sendiri itu sangat kelihatan banget. Masa pandemi corona ini kan banyak bantuan BLT tuh, banyak bantuan sembako, ya kan? Kita yang masih mampu dikasih sembako, sementara kita lihat tetangga kita yang tidak mampu belum dapat sembako, kita diam-diam aja. Bodoh amat, ya kan? Gue juga butuh kan dia, ya kan? Iya benar. Tetapi dalam kondisi inilah kita diuji. Masihkah kita egois dalam kondisi begitu? Atau dalam hal yang lain, contoh-contoh yang lain bisa terjadi. Sementara kita ini dari kecil, mungkin dari sekolah udah mulai usia SD lah ya, kita diajar, atau dari TK sudah diajar tentang etika. Kalau dulu zamannya saya itu belajarnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN namanya. Saya nggak tahu namanya apa PKN sekarang. Terus apalagi itu pelajaran apalagi itu sekolah, masalah etika. Apa ya kalau di sekolah pelajarannya apa sekarang? Apa? Nah, ada kan itu tentang etika itu, saya lupa namanya. Si Asen itu punya apa saya? Pelajaran tentang etika. Nah itulah pelajarannya seperti itu. Nah kita diajar tentang itu, bahwa kita harus lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadi kita. Tetapi kecenderungan kita sebagai manusia lebih mementingkan diri sendiri. Bahkan yang tadi, kita bisa iri dengan orang yang di atas kita, bisa iri dengan orang yang di bawah kita. Bisa terjadi, jangan lupa saya iri karena dia lebih daripada saya. Enggak. Orang yang tadi saya kasih contoh itu bisa kita iri dengan orang itu. Sebab ketika orang menjadi pusat perhatian aja, sementara kita dicuekin, sakitnya tuh di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Iri hati. Nah, perhatikan firman Tuhan kita renungkan malam hari ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Jadi jangan heran kalau kita melihat teman-teman kita kayak berada gila gitu, belaga gila. Ketika dia sudah punya rasa iri hati, apapun dia akan tempuh. Dia matiin. Dengan cara bagaimanapun dia akan lakukan. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita yang ada pada malam hari ini, anak-anak Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan, harusnya kita jauh dan bebas dari hal seperti ini. Ada contoh sederhana dalam Alkitab. Contoh sederhana dalam Alkitab, masalah iri dan egois ini. Ya. Contohnya siapa kira-kira? Kain dan Habel. Kain cemburu dengan Habel. Ketika mereka mempersembahkan persembahannya, sama-sama mempersembahkan persembahan. Habel mempersembahkan dari hasil mana yang diterima oleh Tuhan Habel. Apa yang terjadi? Iri hati. Kok persembahan gua gak diterima? Si Habel diterima. Akhirnya apa? Bunuh. Tuhan lihat gak? Lihat. Siapa lagi kira-kira? Esau. Saudara Yusuf kan? Esau juga sama, mengalami hal yang sama. Dia iri dengan si Yakub. Kok yang belum diperhatikan? Begitu dan anak-anaknya Yakub, Yusuf. Saudaranya kan ketika Yusuf dijahitkan, diberikan jubah mahal indah dikatakan. Saudaranya cemburu. Apalagi ketika dia menceritakan tentang mimpinya. Saya bermimpi seperti ini. Saudaranya itu kamu mau jadi tuan atas kami, mau jadi raja atas kami. Bahkan bapaknya katakan sama mamanya, masa iya kami mau menyembah kepadamu? Tetapi itu terbukti karena itu cara Tuhan untuk menyelamatkan generasi bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan. Mereka cemburu. Akhirnya apa yang mereka rencanakan? Mereka rencanakan pembunuhan. Terlaksana, tetapi tidak sampai mati. Makanya dikatakan engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan merencanakannya untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Jadi jangan salah, ketika kau iri hati dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan pasti bela. Kalaupun ada orang yang iri hati dengan kita, Tuhan pasti bela. Selama kita tidak salah, selama kita tidak berada di posisi yang salah. Saya di tengah-tengah pekerjaan saya bertemu dengan banyak orang yang berpercaya kepada Tuhan, yang mungkin secara akademis mungkin mereka lebih daripada saya. Secara senioritas mereka sudah jauh lebih senioritas dari saya. Saya mungkin baru jalan 12 tahun saya bekerja. Mereka sudah 15 sampai 20, ada sampai 40 tahun sudah bekerja di situ. Berarti dia dari masih berjalan. Tapi itu bisa menjadi anak buah saya. Saya juga bingung gimana cara Tuhan itu membuat hal itu. Irilah mereka dengan saya iri. Bukannya dari sisi saya punya jabatan, tapi dari sisi finansial mungkin mereka akan iri. Mereka ngomong nggak usah ngomong, tapi dari cara orang memandang kita aja, dari cara mereka merespon kita itu udah sangat kelihatan. Dan ini kenyataan, ini real. Ya. Dan itu tidak mudah. Begitu juga ketika misalnya kita melihat dalam Alkitab pun ada contoh tentang keegoisan yang dilakukan di dalam contoh-contoh dalam Alkitab. Contohnya saya berikan satu contoh tentang anak bungsu. Dia minta jatah harta dari orang tuanya. Itu di Lukas pasal 15 itu kalau teman-teman melihat Lukas pasal 15 ayat satu perikop itu kalau tidak salah, dan mulai dari ayat 11 sampai 32 kalau tidak salah. Di situ diceritakan tentang anak bungsu yang meminta bagian warisan dari ayahnya. Dia pikir itu untuk kebaikan dia pakai untuk foya-foya. Ini kan keegoisan namanya. Dia pakai untuk hura-hura, untuk kalau sekarang kan dugem gitu, ya kan? Pergi ke tempat-tempat hiburan malam,
Cari wanita-wanita penghibur, bermain dengan perempuan-perempuan yang gak benar. Kalau sekarang kan seperti itu yang dilakukan oleh anak bungsu. Tetapi ketika semuanya selesai, dia baru menyadari keberadaannya. Bahkan dikatakan ketika dia pengen memakan makanan sisa babi saja, enggak ada yang mengasih. Saking susahnya hidup. Hanya karena keegoisan. Karena mementingkan diri sendiri, dia pikir ketika saya sudah mendapatkan harta warisan orang tua, hidup saya luar biasa menjadi kaya. Ternyata tidak. Tidak selesai kemudian. Malah justru itu yang firman Tuhan katakan, terjadi kekacauan dan segala macam kejahatan. Dia mengalami akibatnya. Kalau teman-teman melihat lagi berikutnya itu di ayat ini, nanti saya akan menjelaskan ke bawah. Nah, yang paling penting bagi kita adalah harus jauh dari rasa iri hati dan mementingkan diri sendiri. Penting gak sih kita iri hati? Penting gak sih kita mementingkan diri sendiri? Sekilas iya. Paling tidak terlampiaskan rasa kemarahan kita ketika kita iri hati dengan orang dan kita coba untuk melakukan sesuatu tindakan yang bodoh. Ataupun ketika kita mementingkan diri sendiri seperti anak bungsu tadi, dia mencoba mencari cara bagaimana supaya dia dapat untung lebih banyak, supaya dia menjadi kaya dalam sekejap. Tidak pedulilah dengan ayahnya, tidak pedulilah dengan abangnya yang ketika dia pulang ke rumah, abangnya itu cemburu justru pada dia. Nah, dari dulu saya selalu sama bapak, dikatakan, tapi bapak tidak pernah memotong lembu tabung. Tapi ini anak baru pulang dari melakukan kejahatan, baru pulang dari hal-hal yang tidak baik, dia datang ke rumah bapak menyambut dia. Bapaknya katakan apa? Milik gua adalah milik. Jadi itu harus mementingkan diri sendiri. Ini memang kelihatannya sepele, sekilas ya menguntungkan bagi kita, tetapi itu membawa namanya kekacauan dan kejahatan, menimbulkan hal itu kepada kita. Lalu bagaimana cara kita bebas dari iri hati? Nah, firman Tuhan ini kita kupas malam hari ini. Bagaimana supaya kita bebas dari iri hati dan mementingkan diri sendiri ini? Ya, poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita dari ayat 14 sampai 15 itu saya menyimpulkan begini. Kita harus mencari hikmat dari atas. Saya ulangi lagi, kita harus mencari hikmat dari atas. Itu poin yang pertama. Dari atas mana? Atas genteng, lantai 2, lantai 3, atau dari lantai 40? Bukan. Dari ayat 14 itu, jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Hikmat dari atas seperti apa? Apa itu hikmat dari atas? Hikmat yang kita peroleh dari firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Benar ya? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, apalagi di sini dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu hikmat daripada Tuhan. Teman-teman juga bisa membandingkan di dalam Amsal. Kalau baca dari Amsal pasal 1, itu ada di situ hikmat. Atau Amsal pasal 2 lah, Amsal pasal 2 ayat 6 kalau tidak salah dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang kepandaian. Benar ya? Amsal pasal 2 ayat 6. Seperti itu yang Tuhan mau bagi kita. Butuh hikmat itu. Hikmat yang dari mana? Hikmat yang dari atas. Seperti apa? Itulah firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengajar untuk
memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengajar kita, justru tidak mengajar kita untuk iri hati, tidak. Justru kita dilarang jangan iri hati, karena itu menimbulkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Jadi itu salah satu poin yang pertama supaya kita bebas dari iri hati. Cari hikmat yang dari atas, yaitu firman Tuhan. Bagaimana caranya? Pelajarilah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu. Makanya di dalam Mazmur pasal 1 itu kan dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, gitu kan? Benar ya? Di dalam Mazmur itu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya, benar ya ayat 2 nya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Ketika hal itu ada, saya percaya kita tidak akan pernah iri dengan siapapun. Ya. Hal ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Kita tidak pernah berpikir dan tidak pernah bertanya, kenapa orang itu bisa seperti itu? Trik apa yang dia bisa lakukan? Ya kan? Ada usaha apa yang dia kerjakan di balik itu, di balik keberhasilannya dia, di balik kepintarannya dia, di balik kegagahan tubuhnya dia. Mungkin dia fitness kayak Kopian, ya, berotot, Kosimon juga ya. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana usahanya dia. Mungkin dia tidak, kita mungkin jam 9 sudah tidur untuk, sementara dia jam 11 masih belum tidur. Mungkin dia belajar, dia gali, dia cari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang lain. Dia lebih pintar dari kita, tapi kita ini aja yang kita tahu. Atau dalam hal yang lain, ketika kita melihat orang kok pintar banget ya dia ngomongnya, kok nggak grogi ya kalau dia dipandu gitu. Ini orang kok bisa begitu, atau kok dia itu kalau pimpin kucing kok begini ya, iya kan? Kok dia nggak pernah grogi? Kita tidak pernah tahu jam tayangnya bagaimana. Ketika jam pertama dia datang naik mimbar ini, entah kakinya gemetaran begini, kita kan nggak pernah tahu. Atau mungkin dia keringat dingin, benar kok Pian? Iya. Atau ketika kita disuruh berdoa, ada seorang berdoa pagi, berdoa apa aja dari A sampai Z dia doakan. Bahkan sampai lupa berapa jam dia sudah berdoa. Ada teman saya gitu, ini anak saya dua di sini, sering protes mereka. Papa kalau doa jangan lama-lama katanya. Yang lama ya katanya. Ini dua nih mereka. Saya nggak saksikan di ada mereka. Wah, kalau doa jangan lama-lama. Nanti kalau dia itu udah gelisah mereka. Mereka tidak pernah. Jadi ini yang sering terjadi. Kenapa kita selalu ini? Karena kita tidak pernah berpikir, tidak pernah mau tahu gitu usaha orang itu kenapa dia bisa seperti itu. Ya. Makanya cari hikmat yang dari atas. Isilah firman Tuhan, isilah pikiran kita ini dalam firman Tuhan. Makanya ada firman Tuhan lagi di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 itu. Mungkin nanti di bagian kedua saya akan berikan. Itu saya ingat. Jadi saudara, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang indah, semua yang suci, yang ini dan itu, pikirkanlah semuanya itu. Nah kita justru seringkali berpikir itu iri hati dengan orang, karena kita tidak berpikir hal yang baik, hal yang suci. Ya kan? Kita yang melihat dia punya berhasil. Kita tidak pernah tahu usaha dia. Yang tadi saya katakan, mungkin dia belajar lebih 2 jam dari kita. Kita mungkin hanya dari jam 7 sampai jam 9 kita belajar. Sementara dia dari jam 9 sampai jam 11. Saya belajar gitar itu dulu 3 jam sehari. Saya kasih tahu teman-teman. Saya belajar keyboard itu mungkin lebih. Saya jadi pengangguran lama juga, ada setahun lebih. Saya jadi pengangguran. Saya tinggal di pastori gereja, dan itu kerjaan saya tiap hari. Saya belajar musik. Sampai suatu saat Tuhan percayakan saya bisa main musik. Tapi teman-teman tahu nggak? Saya pernah belajar tuh 4 jam dulu di depan alat musik, 3 jam, 4 jam, 5 jam saya di depan alat musik. Pernah berpikir nggak? Nggak pernah. Hebat ya dia. Bukan hebatnya, saya belajar atau tidak. Nah ini yang perlu kita lakukan. Jadi carilah hikmat dari atas. Dari mana? Dari firman Tuhan.
Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bebas dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ayat 17-18 itu saya simpulkan begini: harus penuh belas kasihan dan ada buah-buah kebenaran yang baik serta tidak munafik. Tahu munafik kan? Di depan A, di belakang B, ya kan? Dia bisa ketawa di depan kita, di belakang kita, ya kan? Itu bisa terjadi. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tetapi marilah ada belas kasihan dalam diri kita. Makanya di bagian terakhir ayat 17 itu, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, kemudian peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Engkau mengadakan damai, engkau akan damai. Tapi kalau engkau tidak membawa damai, hidupmu juga tidak damai. Jadi kalau masih tetap bertahan iri hati, tetap bertahan untuk mementingkan diri sendiri, ingat, di situ ada kekacauan, ada segala macam kejahatan. Maka dari itu, yang tadi saya katakan bahwa yang pertama saya sudah sempat jelaskan bahwa pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, apalagi itu, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, sehingga ada belas kasihan. Tidak ada kemunafikan lagi dalam diri kita. Kita bebas dari iri hati. Kalau tidak ada kemunafikan, kita bebas dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau kita ada belas kasihan kepada orang lain, ada buah-buah kebenaran. Nanti di dalam Galatia itu teman-teman bisa membaca tentang buah roh di sana. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk tidak iri hati. Tidak mudah untuk tidak mementingkan diri sendiri, karena pada dasarnya manusia punya tabiat yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tetapi malam hari ini firman Tuhan ini membuka rahasia itu supaya kita bebas lakukan itu. Isi hatimu dalam firman Tuhan. Poinnya di situ. Cari hikmat yang dari atas, itu firman Tuhan. Ya. Dan kita harus penuh hidup penuh belas kasihan. Ketika kita melihat orang yang justru mungkin membutuhkan pertolongan, jangan cuek-cuek aja. Engkau melihat orang itu kayaknya udah mau sekarat, tapi kita lihatnya kayaknya udah gak peduli. Tapi memang zaman sekarang memang itu menakutkan juga ketika kita melihat orang jatuh di pinggir jalan. Tiba-tiba kita tolongin, ternyata penjahat. Dilema nggak? Itu kan banyak kasus tuh kalau kita baca di media sosial. Jangan tolongin ya, kalau ada orang jatuh di pinggir jalan dia minta tolong, itu bisa penjahat. Akhirnya kan itu pikiran kita kan dirusak dengan itu. Atau dijebaklah dengan narkoba, dijebaklah entah sidik jari pertama, dipikir itulah yang membunuh. Banyak. Memang harus berhikmat kembali lagi, kan harus berhikmat. Tapi jangan mementingkan diri sendiri. Ya, memang itu tabiat manusia. Dan kemudian saya mau katakan seperti ini. Kita harus belajar memang untuk mengendalikan nafsu iri hati itu dalam diri kita. Buang iri hati. Miliki hati yang murni tadi seperti ayat yang 17 itu. Kemudian jadilah pendamai, penuh belas kasihan, dan jangan munafik. Amsal pasal 3 ayat 31 mungkin. Nah, coba satu orang membaca. Amsal pasal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kezaliman dan
Dan janganlah memilih satu pun dari jalan. Satu lagi, Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amin. Terima kasih ya. Nah, berarti memang iri hati ini bukan hanya kepada orang yang lebih tadi kan? Itu yang saya buktikan kepada teman-teman. Bahwa kita tidak hanya iri hati kepada orang yang benar saja, orang yang ibaratnya orang yang ada di dalam gereja saja. Firman Tuhan sudah mengingatkan jauh sebelumnya, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman itu kejahatan. Dan jangan memilih satu pun dari jalannya. Kemudian yang tadi ayat 17 itu, pasal 23 ayat 17, jangan iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi. Sering gak iri hati dengan orang berdosa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan iri hati gak? Melihat mereka kaya-kaya datang ke jalan bawa Ferrari. Kita yang anak Tuhan yang dikatakan anak raja, boro-boro punya Ferrari, boro-boro punya Avanza, ya kan? Kita masih punya sepeda lain. Iri hati gak dengan orang berdosa? Iri hati tuh kita merasa, aduh saya ini kan anak Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, saya berdoa setiap hari, tapi kok saya nggak dapat begini? Sementara dia rumahnya ke istana, ya, nggak kenal Tuhan. Iri hati nggak? Bisa. Tetapi malam hari ini firman Tuhan katakan jangan iri hati kepada orang berdosa. Lagi-lagi saya katakan kita tidak pernah tahu bagaimana dia dapatkan itu. Benarkah sumbernya? Kita tidak pernah tahu. Ya kalau benar sih syukur. Kalau nggak benar, ngapain iri hati sama dia? Kalau didapatkan dari hasil korupsi, didapatkan dari hasil rampok, kenapa iri? Gak usah iri. Nah itu maksud saya. Yang tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya iri kepada ketika melihat kelebihan orang lain di bawah pun kita bisa lihat. Dan bukan hanya kepada orang-orang yang orang benar, tapi kepada orang berdosa kita bisa iri. Sekalipun kita ini anak Tuhan. Mungkin teman-teman bertanya, Bapak nggak ada? Ya, saya kenal. Hal yang sama. Kita bisa bilang Tuhan, jagalah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Iri hati hanya menimbulkan apa tadi? Kekacauan dan segala macam kejahatan. Tetapi ketika kau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, hati-hati, memang harus waspada. Firman Tuhan sudah ingatkan, jangan iri hati kepada orang berdosa, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Ya. Jadi malam hari ini harusnya kita sudah bebas, tidak lagi perlu banding-bandingkan diri dengan orang lain. Boleh membandingkan diri untuk memotivasi kita dengan hal positif. Tapi kalau kau membandingkan dirimu, tapi tujuannya untuk iri hati dengan dia, tinggalkan malam hari ini, tinggalkan itu, tanggalkan, lakukan tadi itu kedua hal itu. Cari hikmat Tuhan, dengarkan suara Tuhan, apa kata Tuhan. Ya. Kalau kita melihat orang-orang teman-teman seangkatan kita, saya punya teman-teman yang seangkatan saya. Ya secara kekayaan mereka mungkin sudah lebih mapan dari kehidupan saya. Tapi saya tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tempatkan saya di Tegal Barat, di ujung, paling ujung di Tangerang. Tetap saya bilang puji Tuhan. Saya tetap bersyukur. Mungkin kalau Tuhan tidak tempatkan saya di Tegal Barat, saya tidak ada malam hari ini tempat ini, benar. Tidak mungkin kita pernah ketemu. Tidak mungkin saya pernah berdiri di sini. Tapi malam hari ini, mari kita belajar bahwa kita harus tetap ada di dalam hidup yang berkenan di dalam Tuhan, penuh belas kasihan, bawa kebenaran serta tidak munafik. Kita akan bebas. Saya yakin dan percaya, sangat-sangat yakin. Ketika Tuhan lakukan itu buat saya percaya Tuhan bisa lakukan pada teman-teman di sini. Amin. Tuhan bisa lakukan. Dia bisa buat. Yang walaupun pada intinya kita ini ada tabiat yang namanya iri hati, tetapi tetap jagalah, carilah isi pikiran, isi hati kita dengan hal-hal
manis, baik, berserta dengan suci dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan ingin. Saya percaya ketika hal itu kita lakukan, firman Tuhan ini akan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh tetap menjadi perlindungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.